Malam, Anda bergabung dalam Breaking News bersama saya Griselda Kristina Huniarto. Pariwisata Indonesia menghadapi pandemi. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah menguasai sektor pariwisata di Indonesia selama kurang lebih 2 tahun, sejak Februari 2020. Wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan. Jika ditotal, sepanjang tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 4.052 juta orang. Bisa dibilang angka tersebut sangat memprihatinkan. Karena dari total tersebut hanya sekitar 25% jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankan dan membangkitkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Upaya dalam mempertahankan sektor ini masih terus dilakukan. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran, mengakui kondisi industri pariwisata saat ini tahun 2021 lebih berat daripada tahun 2020. Industri perhotelan dan restoran menjadi salah satu sektor yang paling gencar menerapkan protokol kesehatan, menurut Maulana Yusran di dialog publik yang diselenggarakan KPCPEN. Kalau protokol kesehatan, kita di industri hotel dan restoran termasuk yang paling berkomitmen. Di awal Maret 2020 saja, kita sudah menyusun standar protokol kesehatan dan perubahannya sampai 3 kali, menyesuaikan surat edaran Menteri Kesehatan dan standar WHO. Kami justru mendukung PPKM Mikro yang dijalankan saat ini, ujar Maulana. Sektor pariwisata merupakan sektor yang merasakan langsung dampak wabah virus corona. Kunjungan turis di Bali, Bintan, dan Sulawesi Utara dilaporkan menurun. Untuk mengantisipasi penurunan, pemerintah meminta maskapai penerbangan memperlakukan diskon khusus di 3 tujuan tersebut. Meski demikian, belum ditetapkan seberapa besar diskon yang akan diberikan karena tergantung masing-masing maskapai. Pada tahun lalu, wisatawan asal Tiongkok yang mengunjungi Indonesia tercatat lebih dari 2 juta orang. Namun demikian, wabah corona tidak hanya berdampak pada wisatawan asal Tiongkok, tapi dari seluruh dunia. Apabila masih terus berlanjut, potensi kerugian akibat wabah corona di sektor pariwisata bisa mencapai 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 54 triliun rupiah. Ada sulit karena kita belum tahu sampai berapa panjang wabah virus corona ini terjadi. Semakin panjang, semakin besar untuk mengcovernya, ya kan? Dan menjadi catatan penting buat teman-teman sekalian bahwa masa sekarang ini sampai 2-3 bulan ke depan adalah masa booking untuk liburan musim panas dari wisatawan mancanegara. Jadi apa yang terjadi hari ini dampaknya bisa lebih panjang. Katakanlah ini wabah ini terjadi cuma 1-2 bulan lah, katakanlah, atau 3 bulan. Tetapi dampaknya bisa menjadi lebih panjang karena apa? Kita harus tahu kebiasaan daripada travelers itu adalah melakukan booking sekarang ini untuk liburan musim panas. Saat ini saya sedang bersama Bapak Abun. Bapak Abun memiliki bisnis travel agent di Jambi. Halo, selamat malam Bapak Abun. Apakah saya boleh bertanya sedikit mengenai pariwisata Indonesia pada masa pandemi 19 ini? Ya. Pertanyaan pertama, kira-kira berapa presentasi penurunan penghasilan dari sebelum pandemi COVID-19 pada saat masa pandemi COVID-19? Ya, untuk travel agent di saya itu kan ada beberapa divisi, seperti tiketing. Tiketing itu terbagi domestic ticketing dan international ticketing. Kemudian ada tour. Biasanya 2 divisi ini yang gede revenue-nya.
Nah, untuk tiket domestik selama masa pandemi COVID-19 penurunannya sekitar 50%, tapi kalau untuk yang internasional 100% tutup. Itu berlangsung awal-awal pandemi, berjalan kurang lebih setahunan. Setelah dimulainya dibuka, walaupun ada masa karantina, tetap ada penjualan sih. Kemudian untuk tur, terutama untuk luar negeri itu sama sekali tidak ada jalan. Jadi sama sekali tidak ada operasional untuk tur. Terutama untuk ke negara Cina. Kebetulan market dari travel agent saya itu banyaknya ke Cina. Dan untuk Cina sama sekali tidak open border, sehingga tidak ada tur yang ke sana. Nah, Ya. pertanyaan kedua ya, dampak apa saja yang didapatkan dari adanya pandemi COVID-19 terhadap travel agent? Oh, dampaknya ya banyak sekali dan sangat signifikan, berpengaruh terhadap penjualan, kemudian karyawan juga ada pengurangan. Tapi kebetulan di travel agent saya ini tidak hanya menghandle tour dan domestik tour dan tiketing aja, ada juga jasa kargo, kemudian jasa pengiriman paket. Nah, syukur sejak pandemi ini pengiriman barang melalui kargo dan pengiriman paket itu lumayan meningkat. Jadi kita subsidi silang di situ, walaupun beberapa divisi yang tidak operasional, tapi ada beberapa divisi lagi yang bisa jalan. Ya. Oke. Yang pertanyaan ketiga ya, selama Ya. COVID-19 ini, apakah ada tiket pesawat yang terjual atau benar-benar tidak ada yang terjual sama sekali? Selama pandemi ini tiket untuk domestik masih ada jual. Kebetulan kita ada handle beberapa corporate seperti perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor pemerintahan itu tetap melakukan perjalanan dinas. Tapi untuk wisatawan dan perjalanan pribadi hampir boleh dibilang tidak ada perjalanan. Untuk domestik masih jalan walaupun tidak 100% berjalan normal. Tapi untuk luar negeri selama masa pandemi kemarin hampir 90% tutup. Oke. Yang keempat ya, kendala apa saja dihadapi travel agent karena pandemi COVID-19 ini? Kendalanya kendalanya karena orang tidak melakukan perjalanan. Kebetulan travel agent saya ini banyak menghandle perjalanan wisata. Karena tidak ada melakukan perjalanan wisata, ya akhirnya kita tidak bisa beroperasional secara maksimal. Kendalanya banyak sekali. Orang tidak melakukan perjalanan wisata, ya otomatis operasional kita tidak berjalan 100% dan berdampak terhadap pengurangan karyawan hampir tidak ada, cuman pembatasan operasional yaitu berdampak terhadap kehadiran karyawan kita batasi, tidak full 100% hadir di kantor. Oke. Yang kelima, sebelum ada pandemi COVID-19 ini, tiket pesawat yang paling laku ke dalam negeri atau ke luar negeri? Kalau boleh tahu tujuannya yang paling banyak kemana? Kalau terutama kalau perjalanan ke luar negeri kita rata-rata hanya untuk wisata. Kalau dalam negeri banyakkan bisnis dan perjalanan kantor itu banyak. Nah, untuk daerah yang kebetulan travel saya kan adanya di Jambi. Untuk daerah tujuan yang sangat favorit masih Jakarta sih. Jakarta, Jogja, Surabaya. Tapi yang paling banyak Jakarta. Karena tujuan dari Jambi itu kan harus kalau mau ke kota lain harus transit. Selain Jakarta tuh harus transit Jakarta ya. Seperti mau ke Surabaya itu harus transit dulu di Jakarta. Atau ke Jogja harus transit dulu di Jakarta. Jadi tujuan paling banyak itu ke Jakarta.
Oh, jadi nggak bisa langsung ke Surabaya gitu, harus transit terlebih dahulu ke Ya, Jakarta. Oke. ya kebetulan untuk dari Jambi belum ada yang direct flight menuju kota-kota tertentu Oh, dan harus transit ke Jakarta dulu rata-rata. oke. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Kira-kira berapa penjualan tiket pesawat sebelum adanya pandemi COVID-19 ini? Rata-ratanya tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk omset atau bentuk jumlah tiket? Jumlah tiket boleh. Kalau selama pandemi ini rata-rata per bulan masih berkisar 200 sampai 300 tiket per Ya, bulan. itu sebelum pandemi. Se Oh, sebelum adanya pandemi ya. Sebelum ada pandeminya bisa 1000-an per Seribuan. bulan. Berarti Ya, lumayan 1000-an. banget turunnya. Ya, omsetnya kurang lebih turun sampai 70-80%. Lumayan banget sih. Yang Ya, pertanyaan ke-7 ya. ya. Bagaimana karyawan yang bekerja di travel agent Anda selama pandemi COVID-19 ini? Apakah mereka keluar untuk mencari pekerjaan yang lain atau ada yang di PHK? Seperti yang kita tahu ya, kalau pas pandemi COVID-19 ini tuh berdampak banget buat sektor pariwisata. Nah, apalagi pasti travel agent sepi karena berdampak pada sektor pariwisata. Apalagi karena ada peraturan lockdown. Nah, itu gimana? Uh, untuk travel saya kebetulan di travel saya itu tidak hanya menghandle paket wisata dan tiket. Kebetulan ada di pengiriman barang seperti dan kargo ya. Jadi kebetulan selama pandemi ini omset di pengiriman barang dan kargo itu meningkat tajam. Jadi saya alihkan karyawan-karyawan ke sana. Dan kita coba apa ya terapkan untuk sistem baru seperti paket-paket itu kita jemput bola, artinya langsung ke tempat customer ngambil barang-barangnya. Jadi kita kasih pelayanan yang lebih lah. Jadi karyawan bisa dialihkan ke sana. Tapi ya beda-beda travel kan beda-beda ininya juga ya, jenis-jenis produk yang dijual. Ada beberapa travel yang lain hampir tutup sih. Kebetulan di tempat saya tidak ada pengurangan karyawan, tapi hanya ada pembatasan jam kerja aja sih, jam kerjanya aja yang dikurangin. Jadi ada Dan itu berdampak ke apa salary mereka juga sih. Oke, udah itu aja Ya, pertanyaan dari saya. Baik, terima oke. kasih atas waktunya Bapak Agun. Saya akan Ya, minta ke Bapak. ya sama-sama Elga. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Griselda Kristina Gunarto, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.